Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, orang tua saya tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man la yashkurun nasa lam yashkurillah. Man siapa? La yang tidak, yashkuru berterima kasih, nasa kepada manusia, lam yashkurillah berarti dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa dikaitkan antara Allah yang maha tinggi dengan manusia yang sangat rendah? Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum di tengah umat manusia. Ada kewajiban kepada Allah, kalau tak kita tunaikan kepada Allah bisa dibayar ke manusia. Tapi hukum yang kita langgar kepada manusia tak dapat dimintakan maafnya kepada Allah. Apa dia? Kewajiban kepada Allah puasa. Tapi bagi orang yang tua renta, orang yang sakit tak sembuh, maka puasanya itu bisa dibayarkan dengan memberikan kepada manusia. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tak sanggup puasa karena dia tua renta dan sakit tak mungkin sembuh sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, dapat dia membayar fidyah. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Padahal kewajiban puasa itu kepada Allah Ta'ala, tapi ketika tak dapat dilaksanakan bisa dibayarkan fidyah kepada manusia, tapi tak bisa dibalik ke atas. Dosa kepada manusia, silap dan salah tak bisa dimohonkan kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku kepada si fulan, tak bisa. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW akan meninggal, beliau naik ke atas mimbar Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, fahadha zahri, ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silakan tuntut balas. Balas ni pundak Muhammad. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah aku caci maki, tersinggung perasaannya, sakit hatinya, fahadha irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan tuntut balas. Yang ketiga masalah hutang piutang. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu hukum kepada manusia. Begitu juga dengan hadis yang kita kaji malam ini, man la yashkurun nas, siapa yang tak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, lam yashkurillah, maka dia dianggap tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kata syukur lawannya adalah kufur. Kita selalu menggunakan kata kufur dalam doa kita. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Diambil dari kata kufur. Allahumma kaffir, ya Allah. Apa makna kafir itu? Tutupi. Allahumma kaffir anna sayyiatina, ya Allah tutupilah kesalahan kami di masa yang lalu. Oleh sebab itu kufur artinya menutup, sedangkan syukur membuka, menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tak suka kalau nikmat itu ada ditutup. Makanya kita disuruh la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri, kamu tampakkan, kamu tunjukkan nikmat Allah, aku akan tambah. Wala in kafar, tapi kalau kamu tutup, inna azabi lasyadid. Wala in kafartum, kalau kamu tutupi nikmatku itu, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu juga dengan kepada sesama manusia, maka nikmat Allah itu mesti ditunjukkan dan kepada sesama manusia. Kita hidup bukan makhluk individual sendiri, bergaul, bermasyarakat. Maka dalam hadis ini disebutkan
Nabi SAW, man la yashkurun nas, siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia dianggap orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak disebutkan di sini orangnya siapa, tak disebutkan pula status derajatnya apa, tapi disebutkan dalam hadis ini man la yashkurun nas. Nas, dua akar kata nas. Yang pertama dari kata al-uns, artinya jinak. Mengapa manusia nas itu disebut jinak? Karena lawannya adalah bahimah, hewan yang liar. Jadi kalau ada manusia liar, itu sama dengan binatang. Dia disebut dengan jinak karena dia lawan daripada binatang. Kan disebut nas. Kata makna yang kedua, akar dari kata nas adalah nasia. Mengapa dia disebut dengan nas? Karena dia pelupa. Kalau sudah menjadi orang yang kaya, lupa dulu susah. Kalau sudah menjadi orang yang terpandang, lupa dulu dia rakyat jelata. Kalau sudah menjadi orang yang alim berilmu, lupa dia dulu pernah jahil. Oleh sebab itu dia disuruh diingatkan. Di sini disebutkan man la yashkurun nas, siapa yang tak berterima kasih kepada manusia. Siapa manusia itu? Banyak. Kita ni semua manusia. Tapi manusia ini ada tingkat-tingkatannya. Siapakah tingkatan manusia setelah Allah Subhanahu wa taala? Ayatnya dibacakan imam kita tadi pada rakaat pertama. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan kepada kamu supaya jangan menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepada Dia saja. Itulah yang kita ucapkan sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kepada Dia, kepada siapa? Wabil walidaini ihsana. Itulah manusia yang paling tinggi derajatnya. Maka kepada Dia kita berterima kasih duluan. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua maka berbuat ihsan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa setelah Allah taala langsung orang tua? Karena orang tua inilah jembatan kita untuk menyeberang dari alam arwah ke alam dunia. Ini alam arwah, ini alam dunia. Ada tak orang yang langsung melompat dari alam arwah ke alam dunia? Tak ada. Karena kalaulah melompat dari alam arwah ke alam dunia, kemana roh itu melekat? Kemana roh itu pakaiannya? Maka roh itu dijumpakan dia dengan jasad. Di mana roh berjumpa jasad? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari kamu diciptakan dalam rahim ibumu dalam bentuk nutfah, air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk 'alaqah, darah yang menempel di dinding rahim seperti menempelnya lintah pada kulit manusia. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian merubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40 hari darah, 40 hari nutfah, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah itu Allah Ta'ala mengirimkan malaikat. Summa yunfakhu fihi ruh. Lalu kemudian ditiupkan roh. Maka berjumpalah antara roh dengan jasad. Di mana dia berjumpa? Di dalam rahim seorang nas, manusia. Maka kepada manusia itulah kita berterima kasih. Jadi kalau tak berterima kasih kepada Dia, maka sama dengan tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Selesai kepada Allah, langsung kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua. Mengapa begitu? Karena mereka berdualah menjadi penyebab wujudnya kita di alam nyata. Yang sebelumnya kita berada di alam yang gaib, tak tampak, tak berbentuk. Lalu kemudian menjadi wujud yang sempurna. Karena apa? Karena ada nas, ada peran nas di dalam. Nas itulah yang mesti kita berterima kasih kepada Dia. Kalau tak berterima kasih ke Dia, maka dianggap tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang sahabat ingin masuk surga, salah satu caranya adalah ingin mati syahid. Lalu ditanya Nabi, ahayyatun ummuka, apakah ibumu masih hidup? Ya.
Kata Nabi, ilzam rijlaiha, urus kedua kakinya, fasammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Tak perlu kau mati jihad fisabilillah, urus kedua kakinya, fasammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Mengapa begitu? Karena dalam hadis lain disebutkan ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai andaikan dia kafir sekalipun, ditakdirkan Allah lahir seorang mukmin dari rahim seorang kafir, apakah mesti dia musuhi si kafir nas yang kafir tadi? Wa in jahadaka, seandainya mereka berdua memaksamu, ala an tusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, engkau tak punya ilmu tentang itu. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan kau patuhi. Untuk ikut perintah dia tak boleh, tapi apakah boleh memusuhi dia? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, mesti bergaul dengan baik. Untuk ikut jangan. Patuhkah kepada dia untuk berbuat maksiat kepada Allah? Tak boleh. Karena dalam Islam diajarkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau taat itu menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tak boleh. Tapi apakah dia mesti dimusuhi? Tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik. Oleh sebab itu ketika Asma binti Abi Bakar datang menjumpai Nabi, takut berjumpa dengan ibunya yang musyrik, tak beriman, mau jumpa takut, maka melapor dulu ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, mak ibu saya datang, apa asiluha, boleh tak saya sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sambunglah, jalinlah, buatlah silaturahim, tak putus silaturahim walaupun beda agama. Apa u'tiha, boleh tak saya beri dia hadiah, boleh saya bagi dia sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, belilah, berikanlah dia. Yang tak boleh itu hanya pada aqidah, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Adapun silaturahim, beri memberi bagian dari syukur kepada Allah. Jadi kalau sampailah ditakdirkan Allah lahir dari rahim yang beriman, baik, dia jaga kita sampai akhir hayatnya, tak juga dapat berbakti, sedangkan kepada yang kafir disuruh, apalagi kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tak bersyukur kepada dua makhluk Allah ini, maka apa kata Nabi? Lam yashkurillah, berarti ini orang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukuman bagi orang yang tak bersyukur? Wala in kafartum, kalau kamu tutup nikmatku itu, tak kamu syukuri, inna azabi lasyadid, azabku kata Allah amat sangat menyakitkan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat penggunaan kata dalam Quran tentang membalas budi baik dua orang yang penyebab wujud kita ke alam nyata ini, wabil walidaini ihsana, digunakan kata ihsan. Mengapa Allah Ta'ala tak menyebut wabil walidaini jazaa, jaza balasan, balaslah kedua orang tuamu? Mengapa Allah tak gunakan kata wabil walidaini khairan, buat baiklah pada orang tuamu, tapi digunakan kata wabil walidaini ihsana? Kalau waktu ibu bapak balik umrah membawakan saya satu botol air zam-zam, Pak Ustaz, ini ada satu botol air zam-zam. Kemudian pula tak berapa lama saya pulang pula dari tanah suci, saya bawakan balasannya. Bu, ini satu botol. Sebotol dibalas sebotol, jazaa, balasan. Tapi kalau yang sebotol saya balas satu dirigen, ihsana. Tak jazaa, tapi ihsan. Membalas lebih dari semestinya. Allah Ta'ala tak menyuruh kita balaslah kedua orang tuamu dengan balasan yang sama. Tapi dia katakan, wabil walidaini ihsana. Sekarang sanggup tak kita membalas balasan yang sama? Sedangkan yang sama saja tak sanggup, apalagi lebih. Tapi Allah Ta'ala pakai dalam ayat wabil walidaini ihsana, balas lebih
dari yang dia buat dulu. Sanggup tak kita melakukan? Tak akan sanggup. Andai kita gendong mereka pergi dari Nusantara ini, pergi ke tamu suci Makkah, Madinah, tak akan sanggup kita membalas budi baiknya. Dari mulai mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan. Habislah kesenangan hidup mereka untuk mewujudkan kita ke alam nyata. Sanggup tak kita balas? Tak balas. Allah Ta'ala tak menyuruh balas, tapi malah dia katakan wabil walidaini ihsana, berikan lebih dari yang semestinya. Maknanya apa? Kita tak akan pernah sanggup membalas, tapi kita berusaha untuk membalas. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, balaslah dengan yang baik lebih dari yang mereka lakukan waktu dulu. Imma yablughanna indakal kibara, andai salah satu dari mereka itu sampai usia kibara, lanjut usia, ahaduhuma, salah satu, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, jangan katakan ah, wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kata-kata yang mulia, yang baik, yang santun, yang lembut. Wahfid lahuma janahadz dhulli minar rahmah, dan digunakan kata sayap. Mengapa berbakti kepada orang tua digunakan kata rendahkanlah sayapmu, seperti lembutnya seekor burung yang akan mendarat ke tanah dengan menundukkan sayap, kerendahan hatinya. Mengapa Allah Ta'ala tak katakan bangunkan rumah yang besar untuk dia, berikan 1000 dinar untuk dia? Allah Ta'ala tak tuntut kita pada yang materi. Rendahkan sayap, rendahkan hati, lembutkan cakap, lunakkan lidah, baikkan perbuatan. Itu saja yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak juga dapat melakukan itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang terakhir. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makhluk pertama yang kita ucapkan terima kasih kepada dia. Kalau sampai tak berterima kasih kepada yang berdua ini, man la yashkurun nas, siapa yang tak berterima kasih kepada nas, manusia, lam yashkurillah, dianggap tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini kita belum berterima kasih, mari kita berterima kasih. Kalau sudah, hadis kita kaji malam ini membuat kita istiqamah. Tapi jangan ikut tradisi orang barat. Dia buat hari 360 hari dalam setahun, dikhususkannya 1 hari, hari ibu. Hari itulah dia punya ibu.